Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nur Azizah, D1B020102. Saya dari kelas F, program studi agribisnis Fakultas Pertanian tahun 2020. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu bersuci, alat-alat untuk bersuci, macam-macam najis, rukun wudhu, sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, dan cara mengerjakan wudhu. Yang pertama, apa itu bersuci? Bersuci juga dapat disebut taharah, yang secara bahasa memiliki arti membersihkan kotoran, baik kotoran yang terwujud maupun tidak terwujud. Secara istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Menurut syara, taharah artinya suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas yaitu dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan suci dari najis yaitu dengan menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Hukum bersuci adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sah untuk melaksanakan suatu ibadah. Selanjutnya membahas yang kedua, yaitu alat-alat untuk bersuci. Yang pertama ada air. Air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang bersifat mutlak, air yang suci dan mampu mensucikan. Contohnya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air telaga, air embun, dan air salju. Kedua ada debu. Debu yang dipakai adalah debu yang bersih, artinya debu yang tidak tercampur dengan kotoran atau tidak mustakmal. Selanjutnya membahas yang ketiga, yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada najis muhafafah atau najis ringan, yaitu najis yang disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Najis yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang. Contohnya air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang haram dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Ketiga, ada najis mughaladoh atau najis berat, yaitu najis yang disebabkan oleh anjing, babi, dan keturunannya. Selanjutnya membahas yang keempat, yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama ada membaca niat ketika membasuh muka dengan bacaan nawaitu wudhu alirofil hadasil asghori fardolillahi ta'ala. Selanjutnya membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, lalu mengusap sebagian rambut kepala. Setelah itu membasuh kedua belah kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib berturut-turut, artinya mendahulukan yang mana harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Selanjutnya membahas yang kelima, yaitu sunnah wudhu. Terdiri dari membaca basmalah ketika bermulai berwudhu, membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan, berkumur-kumur, membasuh kedua lubang hidung sebelum berniat, menyapu seluruh kepala dengan air, mendahulukan anggota kanan daripada kiri, menyapu kedua telinga bagian dalam dan luar, meniga-kalikan membasuh, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, dan yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Selanjutnya membahas yang nomor 6, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Terdiri dari hilangnya akal, tersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kemudian tersentuhnya kubul dan dubur dengan jari-jari tangan atau telapak tangan yang tidak tertutupi. Selanjutnya yang terakhir membahas mengenai cara mengerjakan wudhu. Cara mengerjakan wudhu yang pertama yaitu dengan membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan, menyela-nyela jari tangan sampai ke pergelangan tangan, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kedua lubang hidung sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membaca niat sambil mencuci muka sebanyak 3 kali dengan bacaan nawaitu wudhu alirofil hadasil asghori fardolillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua belah tangan sampai ke siku-siku sebanyak 3 kali, dahulukan anggota kanan daripada kiri.
Kemudian mengusap sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali, dahulukan anggota kanan daripada kiri. Setelah itu membasuh kedua belah kaki sampai ke mata kaki, lakukan sebanyak 3 kali, dahulukan anggota kanan daripada kiri. Lakukanlah dengan tertib berturut-turut, artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Yang terakhir, membaca doa setelah wudhu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.